السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من الضلالة. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tidak ada perkara yang paling penting dan pokok yang mesti kita goreskan dalam hati, jiwa serta sanubari kita tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan, atas segala ketaatan yang Allah telah mudahkan. Karena sesungguhnya tidak ada satu ibadah dan ketaatan pun yang kita telah selenggarakan dalam kehidupan kita bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi hal tersebut ataupun ibadah-ibadah yang telah kita lakukan merupakan di antara bentuk dari bentuk-bentuk hebatnya Allah dalam menolong orang-orang yang beriman. Semoga dengan untayan pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun sekejap mata dan sehelai nafas. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan juga sekaligus Nabi. Beliau dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Diutusnya beliau sebagai manusia, sebagaimana kita manusia, bukan tanpa tujuan. Akan tetapi tujuan dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana beliau agar bisa menjadi contoh bagi kita. Maka seorang yang berakal ketika telah mengetahui maksud dari diutusnya Rasul adalah untuk sebagai contoh dan tauladan bagi kita, maka tidak pantas baginya untuk mengikuti selain contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat cinta bukan hanya membuat kita fasih untuk berselawat kepadanya, bukan hanya membuat kita pandai dalam mengucapkan dan memuji akhlaknya yang terpuji, akan tetapi hakikat cinta yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya seseorang apabila benar dia mencintai orang tersebut, maka akan membuat dia untuk senantiasa mengikuti orang yang dicintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati adalah anggota tubuh yang begitu kecil, yang seseorang apabila diukur hatinya mungkin hanya sebesar kepalan tangannya saja. Akan tetapi dengan anggota tubuh yang kecil ini, dia dapat masuk ke dalam surga dan dia pula dapat masuk ke dalam neraka. Maka perhatikanlah hatimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbuh." Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di setiap jasad manusia ada segumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpalan daging ini baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila anggota tubuh yang kecil ini rusak, maka rusak semua anggota tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sering diwajangkan dan dihidangkan bagaimana orang-orang yang mereka orang-orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Bukan karena mereka orang-orang pezina, bukan pula orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, melainkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Akan tetapi dari amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, dia tidak menginginkan wajah Allah, dia tidak menginginkan ridha Allah, melainkan apa yang dia inginkan adalah pernak-pernik dan hal-hal yang membuatnya takjub dalam sisi dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita telah sering mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwa setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang beramal akan dibalas dengan berdasarkan apa yang dia niatkan. Perhatikanlah niatmu. Jangan sampai saat ini engkau tidak perhatian dengannya. Engkau begitu perhatian dengan amalan-amalan. Engkau sibuk untuk memperbanyak amalanmu. Engkau sibuk untuk membaca Al-Quran. Engkau sibuk untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Akan tetapi hal yang merupakan syarat diterimanya amal engkau tidak perhatikan. Bisa jadi engkau ria pada hal itu. Bisa jadi engkau ingin dipuji pada hal itu. Dengan pujian-pujian. Dengan sanjungan-sanjungan yang recehan di sisi Allah. Namun engkau mengutamakan itu. Karena engkau menginginkan hal-hal yang membuat dirimu takjub. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai bangunmu di waktu subuh. Matamu yang begitu susah untuk engkau buka. Engkau paksakan untuk melakukan ketaatan. Engkau dari pagi hingga siang hari untuk melakukan amalan. Engkau duduk, terkadang belakangmu sudah tak mampu lagi lurus karena saking rapuhnya dan lemahnya karena kelamaan duduk. Matamu tak mampu lagi terbuka karena begitu sayupnya dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Akan tetapi engkau tidak dibalas dengan hal-hal yang baik di akhirat kelak. Karena kenapa? Karena hatimu yang telah menginginkan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkanlah kalau engkau melakukan amalan yang begitu banyak, namun di akhirat kelak ternyata engkau termasuk penghuni neraka. Engkau termasuk orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Engkau termasuk orang yang akan diseret wajahnya ke dalam neraka. Bukan karena amalan yang buruk yang engkau lakukan, melainkan amalan-amalan soleh. Namun engkau tidak menginginkan untuk keridhaan Allah. Aqulu kama tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan catatan ataupun memberikan komentar pada hadis innamal a'malu binniyat, beliau mengatakan, yu'khadhu min hadzal hadits anna al-ibrata laysat fi suratil amal wa innamal ibrah fi niyyati wal qasd. Diambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya kemuliaan daripada amalan, keelokan dari amalan bukanlah hal yang menjadi barometer engkau akan masuk surga. Akan tetapi
Barometer engkau akan masuk surga adalah apa yang terletak di dalam hatimu. Bukankah kita mengetahui bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik dari sisi umat Nabi SAW dan seluruh umat. Apa yang ada pada mereka? Bukanlah dengan banyaknya solat yang mereka lakukan, bukanlah dengan banyaknya sedekah yang mereka lakukan, akan tetapi apa yang berada di dalam dada-dada mereka berupa keimanan dan keikhlasan. Inilah yang membuat mereka mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama terdahulu sangat takut ketika jatuh ke dalam riya. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Qala Rasulullah, qalu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kalian akan terjatuh padanya. Padahal kita ketahui bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan mencapai satu kepalan tangan ataupun setengahnya dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena iman dan keikhlasan yang berada di dalam dada mereka. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menakutkan, masih takut akan hal tersebut menimpa para sahabatnya, sehingga beliau mengatakan, Inna akhwafa alaikum. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kalian akan terjatuh kepadanya adalah asyirkul asghar, adalah ar-riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah para sahabat ditakutkan akan terjatuh kepada hal itu, maka siapa kita? Siapa kita yang petantang petenteng seakan-akan tidak akan terjatuh pada hal itu? Sibuk untuk mengurus amalan-amalan yang zahirnya, namun tidak sibuk untuk memperbaiki hatinya. Coba bayangkan, kapankah dirimu ketika melakukan amalan-amalan baik? Bayangkan, kapan engkau memperbaiki niatmu sebelum melakukannya? Dan ketika engkau melakukannya dan setelah melakukannya, kapan engkau perbaiki? Engkau hanya sibuk dengan amalan zahirmu. Padahal hal itu tidak mesti akan membuatmu masuk dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Ma ajaltu syai'an asyadda an nafsi min niyyati. Tidak ada perkara yang paling sulit aku obati. Tidak ada perkara yang paling membuatku tersulitkan dari diriku sendiri, melainkan pada niatku. Kenapa? Karena semua para ulama yang telah mendalam ilmunya, mereka tahu bahwa mereka akan terloloskan dari syirik besar. Namun tidak ada seseorang pun yang akan lolos dari syirik yang satu ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah hatimu. Jangan sampai engkau capek untuk beribadah, namun engkau termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.